Oke, baik. Jadi walaupun kita sudah kenal, tapi kita kenalan lagi ya. Siapa tahu ada teman-teman di luar SIB, tapi belum bersuara, belum ngetik gitu ya. Jadi Ibu belum tahu. Kita perkenalkan diri dulu. Nama saya, nama Ibu, Harpa Sugiharti. Apa ya, kalau Ibu suka mengibukan diri sendiri ya, karena Ibu akademisi, ngajar di Prodi Pendidikan Akuntansi di FPEB UPI. Jadi biasa karena mahasiswa manggilnya ibu-ibu gitu ya, jadi akhirnya Ibu manggil diri sendiri jadinya Ibu gitu ya, jarang manggil saya gitu. Nah, saat ini bertugas menjadi mentor di Rizky Mekanik Indonesia atau Dokter Mekanik Academy, kemudian di BIS AI Academy juga. Selain itu, sebagai praktisi dan peneliti di bidang pendidikan, akuntansi, dan sustainability gitu. Mungkin ini adalah email. Siapa tahu kalian butuh berkonsultasi walaupun ibu bukan di bidang teknik gitu ya, tapi kalau misalnya ada hal-hal yang mau kalian diskusikan tentang soft skill boleh, atau tentang pengambilan judul misalnya ya, judul penelitian untuk skripsi juga boleh. Setidaknya walaupun tidak spesifik gitu ya, tapi setidaknya kalau buat diajak berdiskusi, ibu bisa ya. Kemudian kalau ada apa-apa boleh kontak di nomor WhatsApp ini. Hanya satu-satunya, tidak ada nomor lain ya. Kemudian kok nggak ada sosmed Bu? Ibu nggak punya sosmed sama sekali ya, nggak punya Instagram, nggak punya TikTok, nggak punya Twitter gitu. Kalau nanya kenapa, sebenarnya dulu punya, tapi sekarang apa? Kan kita harus mementingkan diri sendiri ya. Waktu kita merasa bahwa itu kayaknya mengganggu deh gitu. Jadi kok lebih banyak kita scrollnya sih daripada kita belajarnya gitu. Nah, ibu milih untuk hapus aja deh kalau gitu, karena ini ngeganggu hal-hal yang lebih penting gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang kebiasaan deh nggak ada sosmed gitu ya. Sampai di ini ya, ibu sampai ditantangin kalau buka sosmed nanti dikasih uang kata gitu ya, dikasih hadiah sampai ditaruhan orang-orang ya. Oke, intermezzo sedikit. Oke, kita masuk ke materi. Materi apa yang kita akan bahas hari ini? Nah, karena kalau ini adalah mahasiswa-mahasiswa SIB, jadi sedikitnya sudah cukup banyak yang Ibu sampaikan atau Ibu sharing di kelas. Jadi Ibu coba sharing lagi hal-hal yang belum terlalu banyak kita kutip di kelas gitu ya, biar kalian lebih banyak nanti hal-hal yang bisa kalian explore lagi. Jadi kita harus ngapain nih? Di pembelajaran tamu kali ini Ibu mau bahas gimana caranya kita harus terbuka, gimana caranya harus potensi kita tuh nggak boleh kekunci, potensi kita harus kebuka gitu ya. Dengan cara apa? Nah, kalau yang Ibu sampaikan hari ini adalah dengan soft skill untuk kesuksesan mahasiswa. Hari ini apa aja yang akan dibahas? Pertama, pengertian soft skill. Memang kita udah banyak tuh ya pengertian soft skill. Jadi saat ini nggak akan terlalu banyak dasar-dasar soft skillnya yang dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah believe it, you have superpower. Jadi kalian harus yakin bahwa kalian punya kekuatan. Di balik ngeluh-ngeluhnya kalian, di balik nggak bisa ini, nggak bisa itu, kalian harus trust yourself. Kalian harus percaya sama diri sendiri bahwa kalian punya kelebihan gitu. Nanti ada tips and triknya gimana caranya biar kita tahu apa super powernya kita. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah learn from other experience. Jadi coba kita nanti akan membahas beberapa publik gitu ya, beberapa public figure yang memang bisa kita ambil experience-nya buat di soft skill kita, buat jadi inspirasi kita sebagai soft skillnya kita gitu. Kemudian yang keempat adalah challenge yourself. Jadi nanti hal-hal apa aja sih setelah kita tahu soft skill, setelah kita percaya bahwa kita punya super power, kita punya kelebihan, terus kita belajar tentang pengalaman yang orang lain, berarti kita harus challenge yourself. Untuk kita tahu apa yang udah kita bisa, apa yang udah habis kita tahu apa yang kita nggak bisa, berarti kita harus tingkatkan, kita harus challenge diri sendiri buat menjadi lebih baik. Oke, what are soft skill? Apa tuh soft skill?
Udah kita bahas sebelumnya ya. Jadi soft skill atau yang sering disebut dengan keterampilan interpersonal. Ingat, yang selalu Ibu tekankan. Keterampilan interpersonal. Berarti keterampilan ada sesuatu hal yang bisa kita latih, sesuatu hal yang bisa kita kelola, sesuatu hal yang bisa kita ajarin, belajar buat jadi berkembang gitu ya. Keterampilan adalah kemampuan non-teknis yang berkaitan dengan cara individu berinteraksi dengan orang lain, mengatur diri sendiri, dan menghadapi situasi. Kita harus yakini bahwa soft skill are your asset. Jadi soft skill kalian adalah aset kalian sendiri, nilai jual kalian sendiri. Soft skill dibutuhkan untuk dirimu sendiri. Harus ditekankan ya sama diri sendiri bahwa soft skill, perkembangan soft skill yang kalian ajarkan, gak soft skill doang ya, hard skill juga, hard skill yang kalian ajari setiap pelatihan, setiap pembelajaran yang kalian laksanakan, ingatlah bahwa itu untuk kebutuhan diri kalian sendiri. Nah, kalau soft skill itu dibutuhkan untuk dirimu sendiri. Apa nih? Karena apa? Pertama adalah karena untuk meningkatkan daya saing. Nah, di era di mana hard skill semakin mudah dipelajari dan diajarkan, jadi kan kalian bisa belajar lewat pelatihan, mau pelatihan online gitu ya, pelatihan offline gitu. Tapi soft skill menjadi pembeda yang signifikan. Soft skill itu walaupun kalian ibu ngajarin soft skill sampai 12 kali, sampai 24 kali, tapi kalau kalian nggak mau meningkatkan diri kalian sendiri, itu agak susah dibandingkan hard skill. Gitu. Nah, kemampuan berkomunikasi dengan baik di ini ya, di daya saing. Jadi waktu kita punya hard skill, itu yang mudah dipelajari, soft skill itu menjadi pembeda. Karena apa? Karena kita punya kemampuan komunikasi yang baik, bekerja sama dalam tim yang bagus, dan menyelesaikan masalah secara kreatif akan membuat kalian menonjol di antara kandidat atau rekan kerja lainnya. Jadi kan meningkatkan daya saing ya, kita harus punya nilai sendiri, kita harus punya nilai bersaing gitu. Kalau hard skill semua orang sama, semua orang nilainya 100, ujian PG nilainya semua 100, berarti akan dipilih yang mana? Akan dipilih yang soft skill-nya bagus, yang sopan santun, yang komunikasinya baik, yang kerapihannya gitu ya, penampilannya bagus gitu. Itu akan menjadi pembeda yang signifikan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan produktivitas dan efektivitas. Soft skill seperti manajemen waktu, kemampuan beradaptasi, dan kepemimpinan secara langsung mempengaruhi produktivitas dan efektivitas dalam bekerja. Nggak dalam bekerja aja, pasti dalam kalian melaksanakan pembelajaran di kampus. Dengan soft skill yang baik, kalian dapat menyelesaikan tugas dengan lebih efisien, mengatasi tantangan dengan lebih baik, dan menginspirasi orang lain dan mencapai tujuan bersama. Kemudian soft skill juga bisa membuat kalian menjadi buka peluang. Membuka peluang apa? Soft skill yang kuat membuka peluang bagi kalian untuk lebih dipercaya sama orang lain. Misalnya apa? Misalnya dipercaya untuk memimpin proyek. Misalnya dipercaya untuk berinteraksi dengan klien yang penting. Atau mendapatkan promosi misalnya ya, karena kalian presentasinya bagus, karena kalian pendengar yang baik, jadi bisa jadi kalian dipromosikan untuk posisi tertentu gitu. Selain itu, soft skill juga membantu kalian membangun jaringan yang lebih luas dan berharga. Jadi bayangkan kalau kalian ketemu di suatu event dan kalian punya kemampuan komunikasi yang baik, tidak ragu nyapa orang gitu ya, tidak ragu nanya, tidak ragu ngobrol gitu. Jadi channel kalian pasti akan lebih banyak daripada yang kalian misalnya diem aja di booth gitu. Gak coba nanya ke yang lain, gak coba kenalan gitu ya, tidak coba berinteraksi dengan misalnya pengunjung, kalau misalnya di acara seminar gitu atau di acara pameran gitu kan, kalau anak teknik banyak tuh ya pameran-pameran ya, nanti kalian jadi nggak nambah channel kalau misalnya ragu untuk ngobrol dengan yang lain.
Kemudian soft skill juga akan meningkatkan kualitas hidup nih. Meningkatkan kualitas hidupnya kayak apa? Karena soft skill itu bermanfaat tidak cuma di tempat kerja kalau nanti kalian kerja ya, tetapi juga secara kehidupan pribadi. Jadi misalnya apa? Misalnya kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan menyelesaikan konflik, kemudian kemampuan berempati dengan yang lain. Kalau mampu berempati, berarti kita akan membangun hubungan yang lebih sehat dan bahagia. Baik dengan teman, baik dengan keluarga, atau misalnya kalau yang sudah berpasangan dengan pasangannya. Gitu. Selain itu, soft skill juga merupakan aset jangka panjang. Kenapa? Karena tidak seperti hard skill yang mungkin menjadi usang seiring perkembangannya teknologi. Jadi kalau hard skill kan harus kita update ya. Karena bisa jadi misalnya ilmunya, teknologinya udah nggak yang ini. Kita tinggal lakukan pembelajaran untuk nanti menambah hard skill-nya. Tapi kalau soft skill itu, sebentar ya. Oke, mohon maaf iklan dulu ya, biasa ibu-ibu. Jadi kita lanjut. Selanjutnya adalah aset jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena soft skill itu tidak berubah. Apakah komunikasi kita ngobrol ke orang jadi berubah misalnya? Bahasa yang digunakannya ternyata sangat berubah, nggak jadi SPOK, jadi PSOK misalnya urutannya kan tidak gitu ya. Sedangkan kalau hard skill ilmunya harus kita update. Misalnya ikut pelatihan, ikut seminar, ikut webinar. Tapi kalau soft skill, waktu kalian sudah keterampilannya sudah baik, kita hanya perlu pembiasaan dan keberlanjutan. Biar hal itu tetap berkembang, tetap nempel di diri kita. Gitu ya. Makanya kita sebut soft skill dibutuhkan diri sendiri karena dia merupakan aset jangka panjang. Gitu. Dengan terus mengembangkan soft skill, berarti kita berinvestasi pada diri sendiri dan masa depan kita sendiri. Ini adalah salah satu motivator terkenal dunia, Tony Robbins. Dia sering menekankan bahwa pentingnya soft skill dalam mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Hal apa saja nih, soft skill apa aja sih yang penting gitu ya. Kalau kata Tony Robbins, yang lebih utama kan banyak banget ya soft skill ya. Kalau di dokter mekanik kita ketemu 24 kali gitu, 24 pertemuan. Dan itu kita belajar soft skill setiap weeknya, setiap pertemuannya gitu. Nah, kalau kata Tony Robbins ini ada 5 hal yang penting dalam soft skill itu. Pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan maksudnya adalah untuk kemampuan membangun koneksi, visi dan strategi, dan pengaruh dan motivasi. Nah, kemampuan membangun koneksi itu seperti apa? Tony Robbins mengajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dan bermakna dengan orang lain, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Ia menekankan pentingnya mendengarkan secara aktif, menunjukkan empati, dan membangun kepercayaan. Jadi kita harus percaya, kita harus trust sama orang lain. Untuk membangun koneksi, kita harus punya kepercayaan sama orang tersebut. Kemudian ada kemampuan membangun visi dan strategi. Pemimpin yang efektif harus memiliki visi yang jelas dan menginspirasi, serta kemampuan untuk mengembangkan strategi untuk mencapai visi tersebut. Ini penting ditetapkan karena kita punya tujuan yang jelas. Kita harus bikin rencana aksi dan mengambil tindakan yang konsisten. Kemudian pemimpin juga nih ya, kepemimpinan juga itu harus bisa memberikan pengaruh dan motivasi. Memberikan pengaruh dan motivasi. Gimana caranya? Berarti kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain ya adalah kunci keberhasilan seorang pemimpin. Tony Robbins mengajarkan tentang pentingnya memahami psikologi manusia, menggunakan bahasa yang persuasif, dan menciptakan lingkungan yang positif dan memberdayakan. Jadi harus bisa menghargai, mendengarkan aktif, juga memiliki rasa empati.
Yang kedua adalah komunikasi. Di komunikasi ada apa aja? Ada komunikasi efektif, ada keterampilan presentasi, dan ada mendengarkan aktif. Komunikasi efektif ini berarti menekankan pentingnya berkomunikasi dengan jelas, ringkas, dan persuasif. Mengajarkan tentang pentingnya memahami audiens, menggunakan bahasa yang tepat, dan menyesuaikan gaya komunikasi dengan situasi. Jadi kalau kalian ingat lagi, kita harus tahu sama siapa kita bicara. Dalam konteks apa kita bicara. Tujuannya apa nih kita ngomong seperti itu. Gitu. Jadi biar kita bisa menyesuaikan bahasa yang tepat, menyesuaikan gaya komunikasi, dan menyesuaikan semua hal yang berkaitan dengan komunikasi, situasinya, gayanya gitu ya, intonasinya dan lain sebagainya. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang mendengarkan aktif kan ya gitu. Kemudian keterampilan presentasi. Keterampilan presentasi ini adalah kemampuan untuk menyampaikan presentasi yang menarik dan berdampak, adalah keterampilan yang sangat berharga. Hal ini mengajarkan tentang pentingnya persiapan yang matang, menggunakan cerita dan contoh yang relevan, serta menguasai bahasa tubuh dan intonasi suara. Gitu. Jadi nggak bisa kita, misalnya ibu ngajarin ke kalian bahasanya lurus-lurus aja gitu ya. Jadi ibu bacanya, Tony Robbins, motivator terkenal dunia, sering menekankan pentingnya soft skill dalam mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Kan kalau nadanya seperti itu, kita nggak tahu yang harus ditekankan kan seperti apa. Karena kita online, ibu coba nih, siapa tahu intonasinya tidak terlalu terdengar karena kita komunikasinya via online. Jadi ibu coba untuk di bold nih. Hal ini merupakan hal yang penting. Ini adalah hal-hal yang penting gitu. Jadi kalau keterampilan presentasinya, kalau kita tidak secara offline, kita susah bergeraknya ya. Komunikasi nonverbalnya agak susah, intonasinya takutnya kurang jelas. Kita coba berarti tampilkan PowerPoint-nya, tampilkan presentasinya yang bisa membantu kita untuk menekankan hal-hal yang penting. Gitu. Kemudian yang ketiga dari komunikasi adalah harus bisa mendengarkan aktif. Mendengarkan dengan penuh perhatian adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan memahami kebutuhan orang lain. Hal ini akan mengajarkan tentang pentingnya memberikan perhatian penuh, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Gitu. Selain kepemimpinan dan komunikasi, hal yang penting juga adalah mindset dan psikologi. Apa tuh mindset dan psikologi? Nah, mindset dan psikologi ini berhubungan dengan kekuatan keyakinan, membangun emosi, dan pertumbuhan pribadi. Nah, kekuatan keyakinan kayak gimana? Kekuatan keyakinan adalah percaya bahwa keyakinan kita tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita memiliki dampak yang positif. Bahwa diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita ini akan berdampak pada tindakan dan hasil yang akan kita capai. Atau tujuan yang sedang kita lakukan gitu ya. Jadi kita harus percaya kemampuan diri ini, kita harus percaya kemampuan sekitar untuk mendukung apa yang kita harapkan, apa yang kita tujukan. Gitu. Karena hal ini mengajarkan tentang pentingnya membangun mindset yang positif, mengatasi keyakinan yang jangan dibatasi, dan membangun kepercayaan diri. Kemudian kita juga harus bisa mengatur atau membangun emosi atau memanajemen emosi gitu. Memanajemen emosi itu seperti apa? Berarti kemampuan kita untuk mengendalikan, memahami, mengelola emosi kita sendiri dan orang lain adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan sukses. Kalian bayangkan, kalau kita ketemu dengan orang yang emosional, kita balas dengan emosional lagi, akhirnya orang lain akan merespon lebih emosional lagi. Akan berbeda kalau misalnya kita berhadapan dengan orang yang emosional, kita redam, kita dengan sabar, kita dengan halusnya gitu ya untuk meredamkan emosinya. Lama-kelamaan orang tersebut juga akan turun nadanya, akan turun emosinya.
Tapi kalau kita semakin emosi lagi, dibalas emosi lagi, otomatis itu akan menjadi semakin tinggi tingkat emosinya. Jadi kita harus bisa memanage emosi. Memanage emosi tadi itu kemampuan untuk apa? Untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi kita sendiri dan orang lain. Karena orang lain juga akan berdampak kalau kita tidak bisa mengelola emosi kita sendiri. Nah, hal ini mengajarkan tentang pentingnya mengembangkan kecerdasan emosional, mengatasi stres, dan membangun ketahanan mental. Kemudian yang ketiga dari mindset dan psikologi adalah pertumbuhan pribadi. Nih, yang ketiga. Pertumbuhan pribadi apa? Pertumbuhan pribadi mendorong individu untuk terus belajar, berkembang, dan mencapai potensi penuh. Hal ini mengajarkan tentang pentingnya menetapkan tujuan yang menantang, keluar dari zona nyaman, dan mengambil tindakan yang konsisten. Berarti harus apa? Harus konsisten. Gitu. Jadi jangan sampai belum nyampe tujuan, udah ada apa-apa di tengah, udah nyerah gitu ya. Padahal kita perlu konsisten. Jangan-jangan kalau kalian suka ada tuh ya di meme itu ya, yang kita lagi naik gunung, kita nyerah, padahal kita tinggal sedikit lagi kita tuh sampai di puncak. Jadi kalau kita belum sampai ke tujuan kita, teruslah berjuang, teruslah konsisten, teruslah jalan. Kalau capek istilahnya, kalau capek itu nggak apa-apa jadi jalan kaki itu nggak apa-apa, asal jangan berhenti atau jangan mundur, jangan balik lagi. Nah, soft skill yang penting kata Tony Robbins adalah produktivitas dan manajemen waktu. Ada apa aja? Ada fokus keyakinan, ada membangun emosi, dan ada pertumbuhan pribadi. Tadi ya. Jadi di produktivitas juga kita karena berhubungan sama orang lain ada pembangunan emosi. Mohon maaf. Ini kayaknya ada kesalahan ya. Ini mohon maaf. Oke, Ibu coret dulu. Yang pertama dari produktivitas adalah fokus dan prioritas. Ini kayak nggak keganti sama Ibu. Mohon maaf ya. Jadi di produktivitas dan manajemen waktu, hal pertama adalah fokus dan prioritas. Fokus dan prioritas itu apa? Jadi ngajarin kita gimana pentingnya mengidentifikasi prioritas utama, menghindari gangguan, dan mengalokasikan waktu secara efektif untuk mencapai tujuan. Jadi waktu kalian punya kerjaan banyak, punya tugas banyak, kalian harus bikin prioritas. Mana yang harus saya selesaikan duluan. Kadang ada misalnya ya, hal yang datangnya terakhir, tapi itu lebih urgent dibandingkan hal lainnya yang sudah duluan antri. Jadi mana? Kita harus tahu prioritasnya. Mana yang harus didahulukan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah manajemen energi, memanage energi. Jadi selain memanajemen waktu, kita juga harus menekankan pentingnya memanajemen energi. Energi itu kekuatan kita. Apa tuh? Kesehatan, fisik, mental gitu ya. Nah, hal itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita produktivitasnya. Kita harus tadi ya, kita harus jaga kesehatan fisik, kesehatan mental, tidur yang cukup, dan mengelola tingkat stres untuk menjaga produktivitas yang optimal. Yang terakhir dalam produktivitas dan manajemen waktu adalah peningkatan kinerja. Jadi diberitahukan bahwa strategi dan teknik untuk meningkatkan kinerja di berbagai bidang kehidupan, termasuk karir, hubungan, dan kesehatan. Hal ini bisa diajarkan melalui pentingnya menetapkan standar yang tinggi, mengukur kemajuan, dan terus mencari cara untuk meningkatkan diri. Jadi jangan kita bikin cita-cita yang biasa aja. Bercita-citalah yang tinggi. Karena apa? Karena kita akan menyusun strateginya juga untuk mencapai cita-cita itu. Kalau kita cita-cita nih, kalau proyek kita tujuannya adalah untuk menjadi juara umum. Berarti hal pertama yang harus kita tahu apa? Coba kita tahu. Kita tahu listnya. Apa sih yang harus kita rencanakan? Apa sih yang harus kita buat? Yang harus kita kerjakan supaya kita bisa capai juara umum. Jadi jangan menetapkan tujuan yang ya udah dia udah menang aja udah alhamdulillah.
lolos aja udah alhamdulillah. Jangan gitu, kita harus punya kekuatan, kita harus punya cita-cita yang tinggi. Supaya apa? Supaya usaha kita juga lebih keras dari sebelumnya. Gitu. Jadi kita juga akhirnya kan jadi meningkatkan diri sendiri kan ya, meningkatkan kemampuan diri sendiri gitu. Mau nggak mau. Walaupun nanti akhirnya misalnya nggak menang gitu ya, belum berhasil, tapi setidaknya apa ikhtiarnya kita, usahanya kita sudah luar biasa. Jadikan kesalahan itu pembelajaran, jangan diulangi atau perbaiki lagi nanti. Itu ya. Selanjutnya, nah ini adalah kata Tony Robbins. Ada banyak banget di Google ininya apa motivasi-motivasinya. Jadi kalau kalian mau cek gitu boleh banget. Oke. Nah, tadi ya kata Tony Robbins kan harus punya kepemimpinan, harus punya komunikasi, harus punya mindset dan psikologi, harus punya produktivitas dan manajemen waktu. Kalau kita nggak punya gimana? Kalau kita nggak punya, sadari kekurangan diri, terima dan perbaiki. Jadi kita harus sadar dulu bahwa kita tuh punya kekurangan. Jangan denial bahwa kita nggak apa-apa, aku cinta kok diri sendiri gitu ya. Aku love myself kok gitu. Tapi bukan berarti kekurangan kita nggak kita perbaiki. Karena itu adalah kebutuhan. Karena itu adalah sesuatu hal yang kita butuhkan di masa depan. Jangan sampai nanti menyesal gitu ya. Jadi untuk kekurangan kita, apapun itu, nggak cuma di soft skill gitu ya, kita sadari kekurangan diri kita harus terima bahwa kita punya kekurangan dan baru perbaiki. Kan hal-hal yang kita terima baru kita tahu ya bahwa kita bisa perbaiki. Kalau kita nggak nerima, kita nggak sadar kekurangan kita apa-apa yang harus diperbaiki gitu. Karena kita kan nggak nyadar, kitanya denial bahwa kita nggak punya kekurangan, apa yang harus dinaikin, apa yang harus diperbaiki, nggak usah deh belajar misalnya kan gitu. Tapi jangan seperti itu, kita harus sadar. Sadari kekurangan diri, terima bahwa kita punya kekurangan, kita perbaiki kekurangan itu. Gimana caranya? Nah, menerima kekurangan diri dan berkomitmen untuk memperbaiki diri adalah langkah penting dalam pengembangan pribadi. Caranya gimana? Pertama, sadari dan terima kekurangan. Biar kita tahu bahwa kita punya kekurangan dari apa, kita coba identifikasi dulu. Ini Ibu tipe ya, identifikasi. Identifikasi dulu. Gimana caranya? Kenali kekurangan kalian dengan jujur. Tanyakan sama kalian sendiri, apa aja yang kurang ya di diri saya. Gitu. Apakah mungkin saya kurang pede, saya sulit mengatur waktu, kurang sabar, tidak bisa memimpin misalnya ya. Waktu kita sudah sadar, sudah kita identifikasi, kita terima. Tapi ingat, jangan salahkan diri sendiri. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri atas kekurangan kalian. Jangan merasa malu sama kekurangan yang kalian punya. Karena apa? Karena setiap orang memiliki kelemahan. Dan itu adalah bagian dari menjadi manusia. Terima kekurangan sebagai bagian dari diri sendiri, tetapi jangan biarkan hal itu menghentikan kalian untuk berkembang. Jadi udah diterima, udah aja. Ya udah kan aku mah love myself gitu ya. Ya jangan. Kalau sekiranya hal itu bisa diperbaiki, bisa dimaksimalkan, kita perbaiki. Gitu ya. Kita tingkatkan kekurangan kita supaya kita bisa lebih berkembang. Gitu. Jadi identifikasi, kemudian terima. Kita sadari, kita akui, dan gak usah malu. Semua orang juga sama punya kekurangan. Cuman beda aja kekurangannya. Yang satu nggak pede, yang satu nggak bisa ngomong di depan, yang satu tidak bisa menganalisis dengan kuat misalnya, yang satu nggak sabaran gitu ya. Semua orang punya versi kekurangannya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah untuk menyadari kekurangan kita adalah dengan fokus pada kekuatan atau fokus pada kelebihan. Gimana caranya? Kenali dan manfaatkan. Nah, kenal itu kayak gimana? Berarti kenali kelebihan kita. Jadi selain kekurangan, kalian juga pasti banyak kelebihan dan bakat. Itu pasti.
Identifikasi kelebihan kalian dan fokus pada hal-hal yang kalian kuasai. Ini akan membantu kalian membangun kepercayaan diri dan memberikan kalian energi untuk mengatasi kekurangan kalian. Jadi misalnya kalian memang nggak bagus presentasi, tapi nganalisisnya bagus, berarti kalian coba cari tim atau cari teman yang bagus dalam melakukan presentasi. Analisisnya kalian bisa, nanti yang presentasinya teman kalian. Gitu. Nah, kemudian apa? Kemudian manfaatkan kelebihannya. Dengan cara seperti apa? Gunakan kelebihan kalian untuk mengatasi kekurangan. Misalnya, jika kalian pandai berkomunikasi, gunakan keterampilan itu untuk membangun hubungan yang lebih baik dan mengatasi konflik. Gitu. Jadi cari hal-hal yang memang kalian rasa soft skill itu adalah kelebihan kalian. Kemudian manfaatkan. Soft skill itu menjadi kekurangan kalian, terima dan perbaiki. Gitu ya. Yang ketiga adalah buat rencana perbaikan. Kalian sudah tahu apa kekurangan, kalian sudah tahu apa kelebihan, sekarang bikin rencana perbaikan. Hal yang pertama yang dilakukan apa? Tetapkan tujuan. Tentukan tujuan yang spesifik, yang smart, ya, yang terukur, yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan punya batas waktu untuk mengatasi kekurangan kalian. Misalnya, jika kalian ingin meningkatkan manajemen waktu, tetapkan tujuan untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, nggak boleh ngerjain H-1, harus lebih prepare. Kalau tugas minggu depan, misalnya hari apa harus selesai, saya harus selesai hari Kamis, misalnya. Padahal tugasnya misalnya hari Sabtu gitu ya. Jadi tetapkan tujuan secara smart. Kemudian buat rencana tindakan. Buat rencana langkah demi langkah untuk mencapai tujuannya. Misal, kalau kalian ingin meningkatkan percaya diri, carilah kegiatan yang dapat membantu membangun keterampilan dan pengalaman baru. Gitu. Jadi rencanakan tindakannya seperti apa. Jangan cuman netapin tujuan tapi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tidak dilakukan perbaikannya. Yang keempat adalah berlatih dan evaluasi. Latihan dengan apa? Lakukan tindakan nyata untuk mencapai tujuan. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman. Setelah latihan dilakukan, lakukanlah evaluasi. Tinjau kemajuan yang teratur, sesuaikan rencana dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Udah sampai mana ya? Gitu. Udah jadi lebih berhasil gak sih? Gitu. Dan rayakan setiap keberhasilan sekecil apapun. Afirmasi diri sendiri, bilang kalimat yang positif ke diri sendiri ya. Kalau misalnya kita tadinya nggak pede presentasi, ternyata kita bisa presentasi dengan lancar, apresiasi diri sendiri. Kasih reward diri sendiri, misalnya apa? Makan ramen gitu ya. Terus goler seharian, misalnya bisa santai-santai gitu, dan lain sebagainya. Kita harus berterima kasih sama diri sendiri karena dia sudah bisa menerima dan memperbaiki kekurangan yang tadi kita sudah list sebelumnya. Gitu. Yang terakhir adalah cari dukungan. Cari dukungan dengan cari apa? Berbicara dengan orang lain atau cari bantuan profesional. Berbicara dengan orang lain berarti bicara dengan teman, keluarga, atau mentor tentang tujuan dan tantangan yang dihadapi. Mereka dapat memberi dukungan, saran, dan dorongan. Kemudian cari bantuan profesional. Jika kalian merasa sulit mengatasi kekurangan yang kalian punya, jangan ragu untuk mencari bantuan dari seorang terapis atau konselor. Gitu. Jadi hal-hal kayak kalian gitu ya, tegang di atas panggung tegang aja, anak kecil aja ya, misalnya anak kecil, ibu ada pernah sharing sama dosen PAUD tuh pendidikan anak usia dini. Jadi yang ibu tanyakan adalah kenapa ya anak suka grogi gitu ya, padahal di depan gurunya enggak. Nah, yang mereka sampaikan adalah ada dua hal katanya. Pertama, karena tidak terbiasa bicara di depan orang asing, gitu ya. Atau yang kedua adalah karena dia takut atau segan karena orang tuanya nonton.
Jadi ada dua hal. Nah, bisa jadi yang terjadi sama kita pun sama. Apakah kita tidak bisa presentasi itu karena kita takut karena orang asing, atau misalnya ada dosennya gitu ya, ada dosennya di situ yang bikin bikin kita segen, bikin kita takut kalau ngomong nanti salah gitu dan lain sebagainya. Jadi kita harus cari tahu dulu si penyebabnya kenapa hal seperti itu terjadi gitu. Nanti baru perbaiki. Kalau misalnya karena dosennya, misalnya takut karena dosennya ngawasin, coba sebelum presentasi kalian lakukan konsul dulu. Apakah materi yang saya sampaikan sudah cukup baik? Ada yang perlu diperbaiki enggak? Ada yang salah tidak? Bagaimana penyampaian yang lebih lebih tepat gitu. Biar kalian lebih percaya diri, kalian lebih pede mau di depan orang lain ataupun di depan dosennya. Gitu ya. Kemudian tadi setelah kita tahu kekurangan, kita udah tahu tips and triknya gimana caranya menyadari kekurangan diri, menerima dan perbaiki. Nah, kalian juga harus percaya bahwa kalian punya super power, kalian punya kelebihan. Jadi believe it, you have super power. Kalian harus percaya bahwa diri kalian sendiri, walaupun kalian rasa kalian banyak kekurangannya, saya nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini, banyak gitu ya, yang dikeluhkan dari diri sendiri, udah jangan deh, jangan gitu lagi. Kan kita mau menerima dan kita mau memperbaiki. Gitu. Jadi kita harus percaya, kita harus believe it, kalau kita punya super power, kita punya kelebihan. Setiap orang pasti punya. Jadi mari kita mulai perjalanan menuju kekuatan diri. Saatnya menggali lebih dalam dan menemukan kelebihan yang dimiliki. Setiap orang memiliki bakat dan kemampuan yang unik yang dapat menjadi kekuatan diri mereka. Keterampilan soft skill adalah kunci utama membuka potensi luar biasa ini. Hal pertama, kalau kalian mau kalau kalian mau kita mulai perjalanan menemukan kekuatan diri, hal yang pertama yang dapat kita lakukan adalah refleksi diri. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan diri sendiri. Pikirkan tentang situasi di mana merasa paling percaya diri, merasa paling semangat, merasa sukses. Jadi kita renungkan diri sendiri dulu, apa ya, coba aku cek dulu deh kelebihan aku apa ya. Jadi pikirkan situasi di mana merasa paling percaya diri, bersemangat, dan sukses. Hal yang pertama adalah apa? Keterampilan apa yang digunakan dalam situasi tersebut. Kita harus identifikasi. Kira-kira waktu kita paling percaya diri, paling semangat, paling sukses itu waktu kita ngapain? Waktu kita ada di situasi seperti apa? Yang kedua, pujian apa yang sering diterima dari orang lain? Makasih ya, kamu mah sabar banget deh. Oh, berarti kita sabar. Berarti kita tidak terburu-buru. Kalau tidak terburu-buru, berarti kita orangnya prepare. Gitu. Yang ketiga adalah apa yang membuat terasa berbeda dan istimewa. Misalnya dalam satu kelompok kita bikin tim kelompok makalah misalnya atau project. Semuanya diem, langsung kita buka pembicaraan. Kita kasih listnya apa aja yang harus kita lakukan. Kita analisis teman kelompoknya di bidang apa aja. Berarti kita punya kemampuan apa? Punya kemampuan kepemimpinan. Gitu. Jadi coba kita sadari apa yang unggul di diri kita. Yang kedua, setelah kita refleksikan diri, kita harus identifikasi superpower, identifikasi kelebihan kita. Setelah melakukan refleksi diri, identifikasi kelebihan yang dimiliki berdasarkan keterampilan soft skill yang paling menonjol. Misalnya, komunikator ulung. Kalau komunikator ulung tuh kayak gimana? Kita mampu menyampaikan ide dengan jelas, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan membangun hubungan yang kuat. Berarti kita adalah komunikator. Kita bisa menyampaikan, kita bisa mendengarkan, dan kita jadi ada partner. Berpengaruh dan mempengaruhi sama teman ngobrol kita. Berarti kita komunikator yang ulung. Terus ada lagi adalah kolaborator yang hebat. Kolaborator hebat itu seperti apa contohnya? Berarti kita mahir bekerja dalam tim, menghargai kontribusi orang lain,
dan menciptakan sinergi yang positif. Kemudian pemimpin visioner. Pemimpin visioner itu cirinya apa? Cirinya adalah berarti kita punya visi yang jelas. Bisa menginspirasi orang lain dan mengambil keputusan yang tepat. Berarti kita pemimpin yang visioner. Selain itu, contohnya lagi adalah pemecahan masalah kreatif. Pemecahan masalah kreatif. Contohnya gimana? Berarti kita mampu berpikir out of the box, mencari solusi yang inovatif dan mengatasi tantangan dengan percaya diri. Selanjutnya adalah contohnya apa lagi? Adaptor yang tangguh. Kita harus namain hal yang keren-keren ya. Jadi biar jadi afirmasi positif ke diri sendiri. Adaptor yang tangguh itu yang seperti apa? Berarti yang fleksibel, yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan dan tetap tenang dalam situasi yang sulit. Gitu. Berarti kita mampu beradaptasi dengan baik. Setelah kita refleksi, setelah kita identifikasi, setelah mengidentifikasi kelebihan yang dimiliki, saatnya untuk memanfaatkannya secara maksimal. Manfaatkan superpower kita. Dengan apa? Pertama adalah kembangkan. Teruslah belajar dan berlatih untuk meningkatkan kelebihan yang dimiliki. Terapkan, gunakan kelebihan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di tempat kerja, sekolah, atau dalam hubungan pribadi. Bagikan, jadilah inspirasi bagi orang lain dengan menggunakan kelebihan untuk membantu dan mendukung mereka. Gitu. Yang keempat adalah percaya diri. Jadi setiap orang memiliki superpower yang unik. Setiap orang punya kelebihan yang unik. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Gitu ya. Jadi jangan misalnya tadi yang udah Ibu contohin sebelumnya. Oh dia ada orang yang memang bagus komunikasi. Ada orang yang bagus presentasi, ada orang yang bagus analisis, ada orang yang bagus jadi pemimpin gitu kan ya. Jadi kita harus yakin bahwa setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya super power yang unik. Dan jangan bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Super power atau kelebihan kita merupakan kelebihan yang dimiliki dapat berkembang seiring waktu. Teruslah belajar dan tumbuh. Gunakan kelebihan tersebut untuk kebaikan, jadilah pahlawan dalam hidupmu sendiri. Jika sudah, untuk orang lain juga ya. Gitu. Jadi kalau kamu bisa, kebaikan kamu, soft skill-nya kalian, sudah kalian terapkan ke diri sendiri, dan itu ternyata bermanfaat, memberikan positif ke kalian sendiri, berarti kita coba sebarkan ke orang lain kebaikannya. Kemudian, kita harus yakin, kalian harus yakin bahwa setiap orang adalah bintang yang bersinar dengan caranya sendiri, gitu ya. Jadi setiap orang adalah bintang yang bersinar dengan caranya sendiri. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa berkecil hati gitu ya, ngelihat orang lain kok kelihatannya berbakat banget, pinter banget, gitu ya. Tapi kita harus ingat bahwa dia juga pasti punya kelebihan dan kekurangan. Cuman mungkin orang tersebut sudah tahu kekurangannya apa. Dia sudah menerima, dia sudah memperbaiki. Jadinya kelihatannya perfect gitu ya. Karena dia udah sadar nih, oh saya kekurangan kayaknya ini kita terima dan perbaiki gitu. Nah kemudian kita harus yakin bahwa kita pun bisa seperti itu. Bahwa kita pun bisa sukses, bahwa kita pun bisa lebih baik dari diri kita sendiri ya. Perbandingannya kan tadi jangan bandingkan ke orang lain, kita bandingin aja sama diri kita kemarin. Udah lebih baik belum saat ini? Sama diri kita sendiri, nggak usah sama orang lain. Berarti saat ini saatnya untuk menentukan dan mengasah kilauanmu gitu. Jadi gimana caranya nih? Kita harus yakin bahwa ada harta karun terpendam nih di diri kita. Kalau kita masih nggak nyadar, kalau kita masih ngeluh mulu kok saya banyak kekurangannya deh, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu gitu ya. Kita harus yakin bahwa kita punya harta karun terpendam. Kita punya bakat tersembunyi
Jadi mungkin kalian belum menyadari potensi luar biasa yang ada dalam diri kalian. Setiap orang memiliki bakat terpendam, entah itu kreativitas, kemampuan analisis, atau empati yang mendalam. Temukan bakat kalian dan biarkan ia berkembang. Kemudian keunikan yang membedakan. Tidak ada orang lain di dunia ini yang persis seperti kamu. Kamu atau kita, masing-masing dari diri kita memiliki kombinasi unik dari kepribadian, pengalaman, dan perspektif yang menjadikan kita istimewa. Hargai keunikan dan gunakan itu untuk memberikan kontribusi yang berharga bagi diri kita sendiri. Kalau sudah untuk diri sendiri, baru untuk orang lain. Gitu. Yang kedua, biar kita bisa semakin berkilau gitu ya. Kekuatan untuk berkembang, belajar dan tumbuh, serta mengatasi tantangan. Belajar dan tumbuh itu seperti apa? Kita harus meyakini bahwa setiap orang memiliki potensi untuk belajar dan berkembang. Jangan pernah berhenti mengeksplor hal-hal yang baru, mengembangkan keterampilan, dan memperluas wawasan. Kita perlu ingat, setiap hal atau setiap langkah kecil yang kalian ambil akan membawa lebih dekat menuju versi terbaik diri kita sendiri. Kemudian atasi tantangan. Tantangan adalah bagian alami dari kehidupan. Jangan biarkan mereka menghentikanmu. Jadi akan selalu ada, tapi jangan biarin hal itu menghentikan kalian. Hadapi tantangan dengan keberanian dan tekad, dan akhirnya kalian akan keluar menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh. Selanjutnya adalah inspirasi dari orang lain. Belajar dari teladan dan saling mendukung. Belajar dari teladan kayak apa? Carilah inspirasi dari orang-orang yang telah berhasil mencapai impian mereka. Pelajari bagaimana mereka mengatasi rintangan, mengembangkan bakat mereka, dan memberikan dampak positif bagi dunia. Biarkan kisah sukses mereka memotivasi kalian untuk meraih potensi terbaik. Kemudian carilah dukungan atau saling mendukung. Kita perlu ingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak orang yang berusaha juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Carilah dukungan dari teman, keluarga, atau mentor yang percaya pada kemampuan kalian. Saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain akan membantu semua orang mencapai potensi terbaik. Kemudian adalah keyakinan dan semangat. Kita harus percaya sama diri sendiri dan jangan menyerah. Kunci utama mencapai potensi terbaik adalah percaya pada diri sendiri. Yakinlah bahwa kalian memiliki kemampuan untuk meraih impian dan jangan biarkan keraguan menghentikan. Jangan nyerah. Jalan menuju sukses itu tidak mudah, kita tahu ya. Mau lulus aja harus skripsi dulu, banyak mata kuliah dulu, ketemu dosen killer dulu gitu ya. Ketemu pembimbing yang susah ditemuin dulu, belum pengujinya misalnya nanti ya. Tapi kita nggak boleh nyerah. Karena memang ya gitulah jalannya. Jalan suksesnya memang seperti itu. Dan kita harus yakin semua orang juga kayak gitu. Jadi kalau semua orang bisa melalui, kenapa kita enggak? Mereka cuma nggak bilang aja apa susahnya. Gitu. Nah, jadi akan ada rintangan dan kegagalan di sepanjang jalan. Tapi jangan berhenti. Jangan menyerah. Tetap semangat, belajar dari kesalahan, dan teruslah melangkah maju. Gitu. Kalau ibu selalu bilangnya gini ya, kalau ke pembimbing, kalau ke mahasiswa bimbingan, kalian mau ngetik sampai sambil nangis juga, lakukanlah, tapi jangan berhenti ngetik. Maksudnya jangan berhenti nyusun skripsinya. Karena kalau skripsi ditunda sehari 2 hari, udah susah lagi mulainya. Jadi mau kalian kesal, mau kalian bete tuh ya, mau ngetik sambil nangis-nangis, lakukan aja. Daripada kalian berhenti dan nggak mulai lagi, nggak mulai-mulai. Gitu ya. Karena nggak mungkin dosen, nggak mungkin pembimbing ngasih revisi yang nggak ada solusi jawabannya. Gitu. Kalian belum nemu aja, belum nyari aja gitu ya, makanya stres. Gitu. Jadi semua hal itu pasti ada jalannya, semua hal itu pasti ada solusinya. Kemudian berarti apa? Jangan pernah berhenti belajar, kita perlu tumbuh dan bersinar gitu. Kita harus percaya bahwa kita ini berharga.
Diri kita sendiri ini berharga untuk diri kita sendiri. Nggak usah pengen dibilang kamu sangat berharga untuk aku gitu ya sama orang lain, nggak usah. Hal pertama yang harus kita yakini, kita harus bilang berharga, saya berharga, diri saya berharga sama saya sendiri. Kita harus akui bahwa kita bisa lebih baik dari diri kita sendiri. Kita bisa mengatasi kekurangan kita menjadi kelebihan atas dasar buat kita lebih siap di masa depan untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Kita belajar selanjutnya adalah learn from other experience. Kita harus belajar dari, kita coba untuk belajar dari pengalaman orang lain. Karena apa? Karena kalau kita belajar dari pengalaman orang lain, kita dapat wawasan yang berharga. Jadi seenggaknya kita, kalau dulu tuh bahasanya kan buku adalah jendela dunia. Pengalaman orang lain adalah strategi atau cara-cara kita untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi. Hal yang pertama karena apa? Mendapatkan wawasan yang berharga. Pengalaman orang lain bisa memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana mereka menghadapi tantangan, mengatasi hambatan, dan mencapai kesuksesan dalam mengembangkan soft skill. Kita bisa belajar dari strateginya, tekniknya, atau bahkan kesalahan mereka. Kemudian menginspirasi dan memotivasi. Kisah sukses orang lain bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi yang kuat. Melihat bagaimana orang lain berhasil dalam pengembangan soft skill mereka bisa memberikan kita keyakinan bahwa kita juga bisa. Memperluas perspektif, setiap orang memiliki pengalaman dan pendekatan yang unik dalam mengembangkan soft skill. Dengan belajar dari orang lain, kita bisa memperluas perspektif kita dan menemukan cara-cara baru yang mungkin belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Karena jadi apa? Jadi memperluas perspektif, mencari inspirasi gitu ya. Kemudian menghemat waktu dan energi. Belajar dari bisa membantu kita menghindari kesalahan yang sama dan menentukan jalan pintas yang lebih efektif. Ini bisa menghemat waktu dan energi kita dalam memproses pengembangan soft skill. Membangun jaringan dan kolaborasi, berinteraksi dengan orang lain yang memiliki minat yang sama dalam pengembangan soft skill bisa membantu kita membangun jaringan dan kolaborasi yang berharga. Kita bisa saling berbagi pengalaman, memberikan dukungan, dan belajar bersama. Terus gimana caranya kita mau belajar dari pengalaman orang lain? Pertama, kita bisa baca buku dan artikel. Kita bisa mengikuti seminar dan workshop. Bisa nonton TV dan nonton video dan podcast. Kadang kan suka ada yang diundang yang memberikan inspirasi gitu ya. Jadi kalian bisa nonton video, bisa dengerin podcast, kemudian berbicara dengan mentor dan role model. Kita siapa role modelnya kita? Kita belajar dari pengalaman mereka. Kemudian bergabung dengan komunitas. Ada banyak komunitas, ada online, ada offline, yang memang fokusnya pada pengembangan soft skill. Jadi gabunglah, berkembang, berarti kan kalau kita di komunitas, kita adalah bertemu dengan orang-orang yang punya tujuan yang sama. Jadi kita belajar bareng-bareng, gak akan ada yang judgement gitu ya. Dan kita perlu ingat apa? Kita perlu ingat bahwa setiap orang memiliki perjalanan pengembangan soft skill yang unik. Jangan ragu untuk mencoba, jangan ragu nyoba berbagai pendekatan dan menemukan apa yang paling cocok. Dengan belajar dari pengalaman, mau pengalaman kita sendiri atau pengalaman orang lain, ataupun pengalaman orang lain, kita pasti bisa mengembangkan soft skill dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Ini contohnya, siapa nih mau di Ayunda misalnya. Ibu cari yang kalian kenal aja ya, mau di Ayunda. Mau di Ayunda apa dia ada quotes dia yang inspiratif, katanya gini. Pendidikan formal itu penting, tapi soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, kerja sama tim akan membedakanmu di dunia kerja. Jadi kalau senior udah bilang kayak gitu, berarti itu memang yang dibutuhkan gitu. Gak cuma omong doang gitu ya istilahnya ya. Memang itu yang dibutuhkan di dunia kerja. Aktris, penyanyi, dan lulusan Stanford University adalah contoh nyata bagaimana menggabungkan kecerdasan intelektual dengan soft skill.
Mau diaktif berbicara tentang pentingnya pendidikan, kepemimpinan, dan pengembangan diri. Ia juga menginspirasi banyak anak muda untuk berani bermimpi dan mengejar passion-nya mereka. Kemudian ada Mbak Nana Najwa Shihab. Quotes ini inspiratifnya apa? Keberanian adalah salah satu soft skill terpenting. Berani untuk bertanya, berani untuk berbeda, dan berani untuk memperjuangkan apa yang kamu yakini. Jurnalis senior ini dikenal dengan karena integritas, keberanian, dan kemampuan komunikasinya yang luar biasa. Najwa menjadi contoh bagaimana soft skill seperti kepercayaan diri, kemampuan berbicara di depan umum, dan kemampuan berpikir kritis dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Kan dia berpikir kritis banget ya, lagi ngobrol-ngobrol celetuk pertanyaannya teh luar biasa gitu. Itu kan kalau jam terbangnya nggak luar biasa belum tentu bisa seperti itu gitu. Dan dia mampu berempati, dia mampu gimana berkomunikasi yang efektif gitu ya dengan audiens, dengan bintang tamu, dengan narasumber. Kemudian Risa Saraswati. Tahu kan ya? Jurnal Risa gitu. Sama kan dia menulis buku, bikin film ya dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Teh Risa dia bilang bahwa setiap orang punya cerita uniknya masing-masing. Jangan takut untuk berbagi ceritamu dengan dunia. Penulis dan konten kreator ini menunjukkan bahwa soft skill seperti kreativitas, storytelling, dan kemampuan membangun komunitas dapat membuka peluang baru di era digital. Risa menginspirasi banyak anak muda untuk mengekspresikan diri dan menghasilkan karya-karya yang bermakna. Kemudian ada yang lagi hits juga Jerome ya. Kalau kata Jerome apa? Jangan pernah meremehkan kekuatan komunikasi. Kemampuan berbicara dan berinteraksi dengan baik adalah kunci untuk membuka banyak peluang. Gitu. Ya karena dia kan tinggal di negeri orang ya. Ada kalau kemarin kita sebelumnya belajar tentang kolaborasi budaya. Jadi gimana caranya kita kerjasama di yang beda budaya, yang beda kebiasaan, yang beda bahasa gitu. Tapi kalau kita punya dasar komunikasi yang kuat, kita punya dasar soft skill komunikasi yang kuat, itu nggak akan jadi susah. Karena kita tetap aja bisa berinteraksi walaupun beda budaya, walaupun beda bahasa gitu ya. Jadi komunikasi kalau kata Jerome itu adalah hal yang sangat penting karena bisa banyak peluang gitu, membuka banyak peluang. Iyalah, kan kita mau ngobrol sama orang kalau berani kan langsung dia nanya apa, misalnya ada lowongan pekerjaan atau lagi nyari orang gitu ya. Jadi terbuka. YouTuber dan mahasiswa di Jepang ini menunjukkan bahwa soft skill seperti kemampuan beradaptasi dengan budaya baru, kemampuan berkomunikasi lintas budaya, dan semangat belajar sepanjang hayat sangat penting di dunia yang semakin global. Oke, sekarang coba tanya ke diri sendiri. Apa soft skill yang saya miliki? Apa saya bisa memanfaatkannya secara maksimal? Tanya lagi ke diri sendiri. Soft skill apa yang perlu ditingkatkan dan adakah langkah yang perlu diambil untuk dapat mengembangkannya? Jawabannya harusnya iya semuanya. Biar kita akui, kita tahu kelemahan kita, kita tahu kelebihan kita. Kelebihan kita kita manfaatkan, kekurangan kita kita terima dan perbaiki. Oke, terakhir, challenge yourself. Kita udah tahu kelebihan, kita udah tahu kita punya super power, kita udah tahu kita punya kekurangan yang bisa kita perbaiki. Karena kalian masih kuliah, nih, Ibu ngasih challenge-nya di kuliah atau di masa perkuliahan. Masa kuliah menawarkan lingkungan yang ideal untuk mengasah dan mengembangkan soft skill. Dengan memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada di kampus, kalian bisa mengasah soft skill secara aktif dan persiapan diri untuk menghadapi dunia kerja dan kehidupan setelah lulus. Kampus adalah laboratorium kehidupan. Manfaatkan setiap kesempatan untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan belajar dari orang lain. Itulah cara terbaik untuk mengembangkan soft skill-mu. Pertama, kita challenge untuk meningkatkan komunikasi.
Komunikasi apa? Kemampuan untuk menyampaikan informasi, ide, dan perasaan secara efektif kepada orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal. Ini mencakup mendengarkan aktif, berbicara jelas, menulis dengan baik, dan menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Gimana caranya nih buat kalian challenge yourself, kalian lakukan untuk di masa kuliah? Pertama adalah presentasi di depan kelas. Jangan hanya mengandalkan slide. Latih kemampuan berbicara di depan umum, atur intonasi, dan buat kontak mata dengan audiens. Kemudian, bergabung dengan debat atau diskusi. Latih kemampuan berargumen, mendengarkan pendapat orang lain, dan menyampaikan ide dengan jelas. Menjadi MC atau moderator acara, latih kemampuan berbicara di depan umum, mengelola acara, dan berinteraksi dengan berbagai tipe orang. Kedua adalah untuk meningkatkan kepemimpinan nih. Challenge yourself untuk di kuliah adalah kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membimbing orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengambil inisiatif, membuat keputusan, menyelesaikan konflik, dan menginspirasi orang lain. Gimana caranya? Pimpin proyek kelompok, ambil inisiatif, delegasikan tugas, dan pastikan semua anggota berkontribusi. Ikut organisasi kemahasiswaan, belajar memimpin tim, mengelola konflik, dan membuat keputusan strategis. Kemudian jadi mentor bagi mahasiswa baru. Bantu mahasiswa baru beradaptasi, berikan saran, dan jadilah teladan yang baik. Yang ketiga adalah kerjasama tim. Kerjasama tim adalah kemampuan untuk bekerja secara efektif dengan orang lain dalam sebuah kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ini mencakup kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, berkompromi, dan menghargai kontribusi setiap anggota tim. Gimana caranya kalau di dunia kuliah? Pertama, ikuti lomba atau kompetisi tim. Belajar bekerja sama tim, berkompromi, dan menghargai kontribusi setiap anggota tim. Kedua adalah kerjakan proyek sosial bersama teman. Biasanya di himpunan ya, di himpunan suka ada tuh kompartemen sosial. Nah, latih kemampuan berkolaborasi, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah bersama. Bergabung dalam klub atau komunitas. Temukan orang-orang dengan minat yang sama. Belajar dari mereka dan bangun hubungan yang positif. Keempat adalah pemecahan masalah. Nih, biar kita meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, gimana caranya? Kemampuan pemecahan masalah ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah secara efektif. Ini mencakup kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, dan membuat keputusan yang tepat. Gimana caranya? Pertama, ikuti lomba atau kompetisi yang menantang. Latih kemampuan berpikir kritis, mengatasi masalah, dan mencari solusi yang kreatif. Cari magang atau kerja paruh waktu. Hadapi tantangan di dunia kerja, belajar beradaptasi, dan kembangkan kemampuan problem solving. Ketiga adalah buat proyek pribadi yang inovatif. Kembangkan ide, atur rencana, dan atasi hambatan untuk mewujudkan proyek kalian. Yang kelima apa? Kelima adalah adaptasi dan fleksibilitas. Apa tuh? Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan situasi baru. Ini mencakup kemampuan untuk belajar hal baru dan dengan cepat, berpikir out of the box, dan mengatasi tantangan dengan sikap positif. Gimana caranya? Ambil mata kuliah di luar jurusan. Kan udah sering ya sekarang Maya, udah boleh. Jadi ambil mata kuliah di luar jurusan. Tantang dirimu untuk belajar hal baru, beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, dan perluas wawasan. Ikuti program pertukaran pelajar, tinggal di negara lain, belajar budaya baru, dan adaptasi dengan lingkungan yang asing. Coba berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Keluar dari zona nyaman, temukan minat yang baru, dan kembangkan kemampuan beradaptasi.
Yang terakhir adalah kembangkan diri atau pengembangan diri. Proses berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan diri ini mencakup kemampuan untuk belajar dari pengalaman, menerima umpan balik, dan menetapkan tujuan untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Caranya gimana? Ikut seminar atau workshop pengembangan diri. Baca buku atau artikel tentang soft skill dan cari mentor atau role model. Oke, tambahan tips. Refleksikan pengalamanmu. Setelah mencoba tantangan baru, luangkan waktu untuk merefleksikan apa yang telah kamu pelajari dan bagaimana kamu bisa meningkatkan diri. Cari umpan balik. Mintalah umpan balik dari teman, dosen, atau mentor tentang soft skillmu. Jangan takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Jadikan kegagalan sebagai pembelajaran berharga dan teruslah mencoba. Konsisten. Pengembangan soft skill membutuhkan waktu dan latihan yang konsisten. Jangan menyerah dan teruslah berusaha. Ingat bahwa soft skill adalah aset berharga yang akan membantumu sukses di masa depan, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Jadi ngebantu siapa? Ngebantu diri kalian sendiri. Yakini bahwa setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu ambil, dan setiap tindakan yang kamu lakukan adalah untuk kebaikan dirimu sendiri. Terakhir, soft skill dapat bermanfaat dalam semua aspek dan di semua tahap kehidupan. Kalian harus hati-hati nih ya. Be careful of our assumption, wishful thinking, and self-interest that can be. Jadi di sini maksudnya adalah kalian harus hati-hati dengan asumsi yang kalian bikin sendiri, angan-angan yang kalian bikin sendiri, ketertarikan yang kalian punya sendiri, karena itu bisa jadi menghambat soft skill kalian. Karena apa? Karena tadi ya, kita misalnya udah deh nggak apa-apa, kayaknya aku nggak bisa deh kalau kayak gitu ya. Itu malah jadi menghambat soft skill kalian gitu. Kalian harus ingat, kalian punya goals, bahwa kita harus meningkatkan pengetahuan dan better prepare for the future. Jadi kita harus mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Jadi jangan sampai kalau kita terlalu menerima diri kita sendiri gitu ya, malah kita nggak berkembang. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kalau kalian mau nanya, mau klarifikasi, boleh biar kita bisa sharing yang lebih dalam. Silahkan Ibu masuk ke sesi berikutnya. Kalau ada yang mau didiskusikan, boleh banget. Mau raise hand boleh, mau chat di public chat juga boleh. Yuk, ada yang mau didiskusikan kah? Silahkan. Ada yang mau di-sharing? Yang mau didiskusikan? Tidak ada, karena udah ini. Sudah oke Bu, saya sudah menerima diri saya sendiri gitu ya. Gak apa-apa kan, bagus.
Tidak adakah? Tidak ada yang mencoba untuk typing? Atau coba raise hand, silahkan. Kalian biasanya kalau di apa? Kalau kan pasti banyak tuh ya, ibu kalau kalian teh 2000 berapa kalau saya orang semester 5 tuh berarti 2021 ya. 2000 berarti kan kalau yang semester 5 2021, yang semester 7 2020 ya. 2021 semester 7, yang semester 5 2022 ya angkatannya ya. Jadi memang yang kendala ibu nih ya, kendala ibu di kampus juga sama tuh. Kendala ibu di kampus karena mereka kan kalian pernah mengalami COVID ya. COVID berapa tahun tuh? Dari 2019 ya, 19 sampai baru aktif lagi adalah 2021. Berarti sekitar 19 2021, sekitar 2 sampai 3 tahun kalian belajar online. Jadi waktu kalian belajar online, soft skill kalian nggak terasah tuh selama 2 tahun itu. Ya kan ya? Karena kan kita mau nggak mau juga ya kalau dasarnya waktu kita bisa kolaborasi online, waktu kita bisa meningkatkan soft skill secara online kan kita harus tahu dasarnya dulu ya, tahu dasar komunikasi gimana yang bagus gitu ya. Makanya mungkin bisa jadi kebanyakan sekarang kalau banyak konten-konten yang komen-komennya gitu ya, yang komen-komennya tanpa empati gitu ya, ngatain orang seenaknya, body shaming gitu kan bisa jadi karena mereka mungkin kemampuan komunikasinya kurang, kemampuan empatinya kurang yang harusnya mereka belajar waktu mereka di kelas selama 2-3 tahun itu kan mereka di rumah sendiri ya, cuman sama keluarga itu pun keluarganya kalau misalnya keluarganya nggak kerja kan ya, kan kalau yang ngantor mah tetap aja ya gantian gitu. Sejauh ini sih ibu waktu COVID juga gantian kan ya, yang masuknya nggak kita jadi work from home setiap hari kan enggak gitu. Jadi ada waktu kita, waktu kalian 2-3 tahun gitu ya yang memang soft skill kita kurang, kurang kita asah gitu. Jadi ya harus sekarang mau nggak mau harus kita kejar saat ini. Karena kan tetap aja nanti HRD-nya ya angkatan ibu ya, yang tetap soft skill-nya yang mereka sudah cukup gitu ya. Kita sudah di level cukup soft skill-nya untuk bisa presentasi, untuk bisa berkomunikasi dengan baik gitu dan lain sebagainya. Jadi pasti waktu kita jadi HRD, waktu kita akan hearing pegawai gitu, pasti setidaknya nyari yang memang sama seperti itu. Sedangkan karena kalian kemarin ada gap waktu-waktu COVID tuh ya, gap waktu yang kita pengembangan soft skill-nya kurang, jadi saat ini harus kalian kejar. Gimana caranya? Biar kita lebih baik. Soalnya ibu sama mahasiswa ibu aja, waktu misalnya kita ada tugas presentasi itu ya, kelihatan banget pas ini ya, pas waktu ada berarti angkatan berapa ibu lupa. Jadi mereka SMA-nya full daring. Jadi pas masuk kuliah suruh presentasi kaget. Ngadeg-deg gitu ya istilahnya kalau orang Sunda jadi ngadeg-deg gitu. Karena mereka nggak berani. Jangankan itu sih ya, kemarin ibu jadi asesor kompetensi. Ibu jadi asesor kompetensi, kemudian ibu wawancara gitu, wawancara mahasiswa semester akhir padahal yang mau sidang gitu. Waktu kita nanya materi tentang akuntansi, padahal kan ibu basicnya akuntansi ya. Ibu nanya tentang akuntansi, padahal kan harusnya mereka di semester 7 udah paham betul kan ya, aja waktu wawancara gemeteran gitu. Bukan masalah kejawabannya nih, tapi ke cara mereka menyampaikannya, ke cara mereka menghadapi situasinya. Itu yang namanya ngadeg-deg apa kalau bahasa Sundanya ngadeg-deg ya. Mereka megang pulpen geter banget kata ibu. Apakah ini ibu yang horor kata ibu teh karena ibu yang jadi pewawancara gitu? Apa memang kalian yang tegang aja gitu? Jawabannya tegang aja. Karena ibu nguji 9 orang hampir semuanya bergetar itu tubuhnya ya waktu wawancara. Padahal harusnya sebisa mungkin waktu kita pede, waktu kita sudah paham materinya, kita harusnya lebih siap. Gitu. Itu gambaran sedikit ya kenapa penting saat ini kalian harus Kenapa penting kalian saat ini untuk lebih giat. Kalian penting untuk kalian lebih lebih semangat lagi untuk
meningkatkan atau untuk mengejar ketertinggalan soft skill-nya kalian gara-gara kemarin ada pembelajaran secara online. Gitu ya. Oke, nggak adakah yang akan di-sharingkan siang ini? Oke, dari Wulan. Maaf Ibu, entah masih dalam bahasan atau di luar bahasan, tapi izin bertanya, kalau menurut Ibu pribadi, apakah menguasai berbagai bidang itu dapat memiliki daya saing yang cukup dengan mereka yang mendalami pengkhususan bidang? Lalu apakah penguasaan beragam bidang itu bisa membuat kita unggul di dunia yang semakin khusus? Oke, itu terjadi ya sama Ibu juga sebenarnya ya. Ibu yang kalian kalau kalian tahu, kalau kalian lihat di flyer misalnya ya, nama Ibu kan banyak tuh ya certified-nya. Yang pertama jadi Ibu contohnya di bidang Ibu ya. Di bidang kalian juga Ibu paham pasti ada kekhususannya masing-masing. Misalnya Ibu aja di akuntansi ada akuntansi keuangan. Kan dari certified Ibu aja ya. Dari certified Ibu yang pertama adalah financial planner. CFP adalah financial planner. Yang kedua adalah manajemen resiko. Yang ketiga adalah sustainability. Yang CSP yang keempat itu sustainability, sama ya tentang sustainability. Nah, kita akan daya saing kita akan lebih unggul nggak sih kalau kita punya banyak keahlian? Kalau Ibu jawab enggak sih, nggak mungkin. Karena kadang Ibu dapat pekerjaan di luar konteks di luar di luar bidang Ibu inti gitu ya, akuntansinya Ibu karena certified-nya Ibu. Jadi bisa jadi orang ada nawarin pekerjaan karena untuk financial planner. Ada orang nawarin pekerjaan karena untuk mengukur manajemen resiko. Ada orang juga yang menawarkan pekerjaan untuk sustainability. Kan akuntansi sustainability berarti adalah tentang keberlanjutan di perusahaan. Pencatatannya seperti apa gitu ya. Jadi tiga-tiganya itu selalu ada pekerjaan yang menawarin gitu. Tapi pada akhirnya adalah kita harus fokus ke apa yang mau kita dalami gitu. Kalau misalnya kita bisa tiga-tiganya, kalau contohnya kan Ibu tiga ya. Kalau misalnya kita bisa tiga-tiganya mendalami dengan sangat dalam ya nggak masalah gitu. Tapi kalau kita mau khusus cuman satu juga nggak apa-apa. Tapi kan tadi ya kayak Ibu CFP, financial planner, manajemen resiko, sama sustainability itu yang nawarinnya pasti kantor yang berbeda. Jadi kalau kita hanya bekerja di satu kantor, pilihlah hanya satu bidang saja. Kita mau apa yang kita dalami. Kita ahlinya mau di bidang apa gitu ya. Kalau Ibu saat ini lebih ke sustainability gitu. Jadi sekarang apapun tentang sustain Ibu dalamin. Dan kenapa? Kenapa Ibu dengan yang lain? Karena masih jarang ahlinya. Masih jarang profesor, masih jarang peneliti di bidang itu gitu. Jadi Ibu coba ambil peluang itu supaya nanti kalau ada apa-apa, kalau ada hal-hal yang terkait dengan sustainability, orang lain nggak akan cari yang lain gitu. Pasti udah tahu, oh ke Bu Harpa deh yang ahlinya di sustain gitu. Jadi kalau misalnya kalian tanya apakah dengan banyak kemampuan itu menjadi daya unggul atau daya saing, jawabannya iya. Karena pasti yang nawarin pekerjaan untuk bidang-bidang itu selalu ada gitu. Tapi nanti pada akhirnya kita yang akan memilih sendiri bahwa kita mau di bidang yang satu aja deh. Karena misalnya dari tiga hal itu, peluang yang lebih luas adalah yang kalau di Ibu ya, misalnya di Ibu peluang yang lebih luas adalah di sustainability. Ya udah, Ibu akhirnya fokus ke sustain, hal-hal lain itu Ibu nggak ambil lagi. Jadi karena Ibu pengen fokus, pengen mendalami sedalam-dalamnya tentang sustainability gitu. Contohnya gitu. Jadi kalau dibilang nggak ada gunanya, ada gunanya. Tapi kalau kita udah akhirnya adalah kita sendiri yang mengeliminasi mana yang mau kita ambil sih sebenarnya. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sharing. Kalau ada lagi yang bisa punya pendapat lain boleh.
Betul. Jadi kalau fokus ke satu bidang, kita dalami sebenarnya gini ya, nggak masalah waktu misalnya kita punya 3 kemampuan, kita dalami semuanya kalau memang kita mampu. Tapi satu pun itu sudah baik. Daripada 3 tapi semuanya hanya lapisan luarnya aja gitu ya. Tapi mendingan satu mendalam daripada luas gitu ya. Daripada banyak tapi cuman lapisan luarnya, mendingan satu hal tapi dalam gitu. Jadi kita juga bisa nyortir pekerjaan. Oh iya, kalau yang dalam banget kita sudah ahli, jadi kita nanti disebutnya adalah ahli di bidang itu kan ya. Gitu. Nggak cuman tahu, tapi sudah ahli di bidang itu, orang lain kalau butuh berarti nyarinya ya ke kita gitu. Itu mungkin yang bisa Ibu sharing. Dan mungkin kalau di kalian juga sama ya, di teknik juga kan ada kekhususannya masing-masing gitu ya. Kalau misalnya hal yang satu dengan yang lainnya sangat berbeda, itu ya lebih baik ambil satu kekhususan aja, biar kerjaan kita memang lebih optimal. Walaupun nanti, misalnya nih Ibu ada teman Ibu di teknik lingkungan. Jadi walaupun misalnya dia adalah walaupun ada karyawan gitu ya, ada karyawan di karyawannya itu punya keahliannya di limbah, tapi ternyata di limbah itu sedang tidak ada pekerjaan, ada pekerjaannya di bidang eh, yang lain yang di luar non limbah, misalnya jalan raya gitu ya, pengecekan udara atau lain sebagainya, ya mau nggak mau jadi belajar, jadi harus bisa gitu. Sebenarnya di dunia kerja itu kita harus bisa semuanya, tapi kalau sudah spesifik ya boleh salah satu. Kan kalau udah ngantor mah susah ya, apalagi kalau oh ya gitulah sama ibu juga ya, kalau dulu waktu masih apa dosen muda semua hal dikerjakan, apapun tugasnya diiyahin, oke saya kerjakan, baik saya kerjakan gitu. Tapi kalau sudah sekarang, sudah ibu sudah punya spesifikasi tertentu, jadi yang lain pun tahu, oh ya kalau hal ini udah bukan ke Bu Harpa lagi minta tolongnya gitu, karena udah ini ya, sudah spesifik ibunya. Oke, terima kasih juga ya Wulan. Jadi memang kalau kalian jadi apa? Kalau kerja jadi staff awal-awal tuh harus bisa semuanya. Karena kalau di kantor misalnya pekerjaan kan nggak mungkin kita nggak ada ini ya, nggak mungkin nggak ada kerjaan ya. Pasti kalau nggak ada kerjaan dikasih kerjaan yang lain. Jadi kalau kita misalnya timnya limbah, timnya lingkungan, tapi ternyata ada tim untuk apa? Tim untuk tadi ya, tim untuk jalan raya, ternyata butuh orang, ya mau nggak mau kita ngerjain, kita bantu jadi tim jalan raya. Walaupun bukan kita jadi tim intinya, tapi tetap ngebantu. Gitu. Jadi tahu hal-hal kecil itu harus, tapi kita juga harus punya satu hal yang kita fokus dan kita tahu secara mendalam. Biar kalau orang lain udah nyari siapa sih ahlinya di bidang ini, oh iya berarti Wulan gitu, udah berarti kan nggak ada lagi nyari yang lain gitu. Oke, silahkan yang lain ada yang mau didiskusikan lagi. Kalau nggak ada, apakah sudah cukup? Sama bisa AI nanti kita ketemu malam ya jam 7, sama kalian kita ketemu lagi besok. Tapi kayaknya ada perubahan dulu ya karena Ibu ternyata bentrok apa pembelajaran tamu. Nanti Ibu informasikan lewat Mbak Azizah ya. Silahkan, siapa tahu ada lagi yang mau didiskusikan, mau curhat colongan juga boleh. Kita masih punya waktu. Sudah tidak ada lagi kah atau mau dicukupkan saja? Sudah? Oke, nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa.
Tapi semoga apa yang diberikan itu bisa menginspirasi, bisa memberikan manfaat, ambil yang baiknya, jadikan pembelajaran yang jeleknya. Semoga apa yang disampaikan bisa kalian pelajari lagi lebih lanjut. Dan tadi ya kalau pesan ibu ya, kita harus percaya, kita harus yakini bahwa apapun yang kita lakukan adalah bukan untuk orang lain, buat diri kita sendiri. Kita belajar yang rajin, kita mengorbankan waktu main kita dengan belajar gitu ya. Kita milih bekerja dibandingkan diem aja di rumah. Itu bukan untuk siapa-siapa, itu untuk buat diri kita sendiri. Kita harus yakini bahwa kita sedang berjalan menuju kesuksesan diri kita sendiri dengan usaha kita sendiri. Gitu ya. Jangan sia-siakan waktu, pilih hal-hal yang baik, pilih kegiatan-kegiatan yang positif, biar kita bisa mencapai tujuan kita, bisa mencapai cita-cita kita ya. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, Ibu tutup sesi pembelajaran tamu hari ini. Ketemu lagi pembelajaran tamu untuk di Bisa AI. Kalau mau ikutan, besok ada jam 13, makanya bentrok ya. Ibu lupa jadwal, lupa ngeinfoin jadwal. Jadi besok jam 13 itu adalah pembelajaran tamu di Bisa AI. Nanti untuk yang di Rizky Mekanik mungkin Ibu akan pindahkan jamnya. Nanti diinfokan sama Mbak Azizah ya. Oke, sekian untuk hari ini pembelajaran tamu hari ini. Kita ketemu lagi bulan depan. Kalau Ibu pembelajaran tamunya setiap akhir bulan gitu ya. Berarti di bulan Oktober akhir bulan, di bulan November akhir bulan. Oke, sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup recordingnya ya.